salibnya, Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit dari kematian. Dan beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini bagi siapapun pengunjung channel ini, saya ingin mengucapkan damai sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk kepada saya dari fansnya Sang Debaters. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot itu bukan karena dirinya, tapi karena iblis yang merasuki dirinya. Dan jikalau Yudas tidak menyerahkan Yesus, maka penyaliban tidak akan terlaksana. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya agak aneh mengenai Yudas Iskariot. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Yudas Iskariot dipanggil menjadi murid Yesus. Yesus memanggil dia bukan dalam wujud iblis, tetapi dalam wujud manusia. Manusia yang normal, manusia yang sempurna, sama seperti kita. Nah, permasalahannya adalah bahwa memang Yudas Iskariot, Alkitab mengatakan selama dia menjadi Rasul Tuhan, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan apa kata Alkitab mengenai Yudas Iskariot. Kemudian Rasul Yohanes sendiri menyatakan di dalam kitab Injil Yohanes, selama menjadi murid Yesus, dia berlaku tidak jujur dengan cara mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Dari sini kelihatan ketika dia mengikut Yesus, dari kesehariannya bisa terbaca bahwa memang dia tidak percaya kepada Yesus. Bahkan semua firman yang Yesus sampaikan yang selama ini ia dengar, itu pun tidak dia percayai. Yakobus pasal 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yudas Iskariot memang dari awalnya ketika dipanggil Yesus adalah orang yang serakah, orang yang cinta uang, orang yang tamak, yang memang hidupnya tidak percaya kepada seluruh perkataan Yesus. Ketika Yesus berkata tentang khotbahnya di bukit di Matius pasal 5, mungkin Yudas Iskariot tidak menghayati setiap khotbah-khotbah yang Yesus sampaikan. Selama Yudas Iskariot mengikut Yesus, keinginan dia hanya uang, keinginan dia hanya memperkaya diri sendiri. Yudas Iskariot berusaha memperkaya diri sendiri dengan cara mencuri dan dengan cara menjual Yesus. Pada pelayanan awal Yesus, yang berusaha untuk membunuh Yesus adalah imam-imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi.
Kenapa? Karena sejak semula Yesus melakukan pelayanan, mereka sangat iri kepada Yesus. Karena banyak sekali orang yang menjadi percaya akan pemberitaan Yesus lewat tanda-tanda mujizat, dan perkataan Yesus sangat berkuasa untuk membuat orang menjadi percaya. Nah, kalau kita baca di Injil Matius pasal ke-16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Memang dari awal mereka sudah berencana untuk membunuh Yesus, karena hati orang-orang Israel berbalik kepada Yesus, karena Yesus sangat berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Setiap apa yang Yesus katakan penuh dengan kuasa, dan itu dibuktikan dengan tanda-tanda mujizat yang Yesus kerjakan. Dan banyak sekali orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berbalik, tidak lagi mengikuti ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam kepala. Mereka justru berbalik mempercayai Yesus karena Yesus melakukan kuasa yang luar biasa. Nah, lalu apa kata Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi? Matius 23:15, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka menjadikan pengikut-pengikutnya orang-orang neraka. Kita lihat apa yang dikerjakan Yudas Iskariot. Lukas 22 ayat 4-6. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus pada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yang dikerjakan Yudas Iskariot adalah berunding, bermufakat yang jahat ya, bersama ahli Taurat, orang Farisi untuk menyerahkan Yesus, dan Yesus akan dibunuh oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam kepala. Nah, bayangkan ketika Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala dan berunding bersama mereka, ini artinya Yudas Iskariot bekerja sama dengan mereka. Bahkan disitulah terjadi permufakatan, bisa dikatakan permufakatan jahat ya. Yudas Iskariot itu dalam keadaan normal, dalam keadaan yang sama seperti kita, keadaan sadar, alat pikirnya sadar. Kalau orang kerasukan seperti orang yang digerasa, tidak menggunakan baju seperti orang gila, tinggal di kuburan-kuburan. Tetapi Yudas Iskariot, dia dalam keadaan normal dan dalam keadaan yang sadar untuk menyerahkan Yesus. Nah, suatu ketika muridnya pernah berkata demikian. Di Matius 20 ayat 21 dan 22, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kamu dapat. Ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mengenai cawan, murid-murid pernah berkata untuk duduk dalam kerajaan Yesus, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Untuk duduk di atas tahta bersama dengan Yesus harus meminum cawan. Apa cawan itu? Cawan itu adalah penderitaan. Yesus menderita sampai akhir, mengorbankan nyawanya untuk seluruh manusia. Nah, makanya saya katakan dalam video saya sebelumnya, Yudas Iskariot tidak mendapatkan haknya sebagai hakim dalam kerajaan surga karena dia tidak meminum cawan Tuhan, yaitu cawan penderitaan yang dialami karena nama Tuhan Yesus. Yesus berkata, ayat 23, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus berkata, cawanku memang kamu minum. Kalau kita baca sejarah-sejarah para murid,
bahwa mereka semua mati menjadi martir Tuhan. Ya, mereka semua mati menjadi martir Tuhan. Mereka sama-sama minum cawan yang seperti Yesus minum, itu cawan penderitaan. Nah, kemarin saya katakan murid-murid dapat menghakimi dalam ke-12 tahta. Ada syaratnya, yaitu kamu yang telah mengikut aku. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk menjadi hakim, untuk menghakimi kedua belas suku, Yesus berkata, kamu yang telah mengikut aku, itu syarat mutlak kepada murid-muridnya. Kamu yang telah mengikut aku, itu syarat mutlak. Judas Iskariot tidak memenuhi syarat itu. Dia berunding bersama ahli Taurat orang Farisi untuk menyerahkan Yesus, untuk menjual Yesus. Menjual Yesus, apakah itu dapat dikatakan mengikut? Itu sama sekali tidak relevan jika dikatakan Judas Iskariot mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Saya katakan Judas Iskariot sama seperti kita manusia yang normal. Nah, kemudian ada yang berkata, tetapi itu kan sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, tidak bisa dibatalkan. Perlu kita ketahui, Yesus sudah memperingatkan Judas. Ketika dalam perjamuan Yesus berkata, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku, kata Yesus. Sudah diperingatkan, sudah ada kata celakalah. Tetapi apakah Yudas menghiraukan? Tidak. Itu langsung didengar Yudas. Yesus berkata, celakalah. Kalau sudah berkata celaka, itu berarti sudah sangat keras perkataan itu. Kemudian Yudas berbohong ketika dikatakan demikian. Dia berkata, bukan aku ya Tuhan. Tetapi Yesus berkata, kamu telah mengatakannya. Sebenarnya yang perlu kita pahami adalah bahwa Yudas Iskariot bertindak di dalam kesadarannya, di dalam kemanusiaannya yang seutuhnya. Kalau orang yang tidak sadar sepenuhnya, maka dia akan seperti orang yang digerasa, kerasukan setan. Sehingga dia tidak berpakaian, dia telanjang tinggal di pekuburan dan melukai orang-orang di sekitarnya. Tetapi Yudas Iskariot sadar dalam keadaannya. Karena itu Yakobus berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Inilah yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Yesus datang dalam dunia ini dalam wujudnya sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang normal, sama seperti kita punya rasa sakit. Dan disinilah Yesus benar-benar menentukan sikap dan keputusannya. Apakah melanjutkan meminum cawan Tuhan? Kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, jika di Injil Lukas mengatakan, Lukas 22 ayat 42 sampai 45, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Nah, Yesus manusia sama seperti kita. Judas Iskariot pun manusia sama seperti kita. Kita lihat penderitaan Yesus, bagaimana Yesus akan menghadapi penderitaan yang sangat berat. Dia berdoa sampai peluhnya bagaikan titik-titik darah. Dia sangat-sangat ketakutan. Coba kita bayangkan bagaimana manusia yang normal, manusia yang seutuhnya normal menghadapi penderitaan yang sangat berat. Sungguh-sungguh sangat-sangat menakutkan. Nah, bagaimana Judas Iskariot? Judas Iskariot tidak percaya, bahkan bekerja sama dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga menjadikannya orang neraka. Alkitab mengatakannya. Tetapi walaupun demikian, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ketika Yesus diserahkan, disalibkan, apa yang terjadi? Judas Iskariot tidak mengingat perkataan itu. Dia malah bunuh diri.
sama sekali dia tidak mempercayai perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dari sini, apakah Yudas Iskariot harus masuk ke dalam sorga dengan pengkhianatannya kepada Yesus? Yang tadinya dia murid Yesus, tapi dia bekerja sama dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Mari cerna dengan akal sehat. Mari berpikir dengan akal sehat. Terutama bagi pengikut-pengikut sang debaters. Mari berpikirlah sehat. Tidak ada tempat bagi Yudas Iskariot di dalam kerajaan sorga. Karena dia sudah mengkhianati Yesus dengan bekerja sama dengan ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, orang-orang yang ingin berusaha membunuh Yesus, orang-orang yang berusaha menyingkirkan Yesus. Sama sekali Yudas Iskariot tidak ada haknya di dalam kerajaan sorga. Demikian video dari saya. Jikalau video ini menjawab perdebatan dari sang debaters, mari jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.